Apa tidak dengan fiilnya? Sama. Sudah tahu tuh? Gampang ji. Mudah ya? Mudah. Di dalam ayat yang lain lagi kata Allah Subhanahu wa taala warattilil Qur'ana tartila. Yang mana kira-kira di situ? Nah, sudah tahu semua. Warattil. Sini bawa saya. Tartila. Ada ini. Tidak bisa. Warattilil Qur'ana tartila. Yang mana kira-kira maf'ul mutlaknya? Kenapa bisa dianggap ini sebagai maf'ul mutlak? Pertama kan ada susunan kalimat. Setelah ini warattilil Qur'ana, kan ini sudah sempurna ini namanya. Warattil ini fil amr. Fil amr dari kata yuratti. Coba fil amr atau bukan ini? Dari asalnya dia fil mudhari adalah yurattilu. Bagaimana lagi cara fil amr? Hapus apanya? Huruf mudhara'anya, yaitu huruf setelah penghilangan bisa dibaca, perlu ditambah alif? Tidak perlu ditambah alif. Kenapa tidak perlu ditambah alif? Karena bisa dibaca setelah penghilangan. Berarti rattilu fi'il mudhari apa ini? Diapakan akhirnya kalau fi'il mudhari saya akhir? Disukun. Rattil jadi warattil. Asalnya kan warattilil. Tapi kenapa di kasrah? Tadi sama penjelasannya. Karena bertemu dua sukun. Karena dalam kaidah penulisan Al-Quran seperti itu ya. Jadi warattilil Qur'ana. Kalau ada fi'il amr, maka setelahnya itu kalau ada isim yang dinasab, maka dia sebagai maf'ul bi. Tartilanya dia mansub setelah sempurna kalimat. Bacalah Al-Quran tartila. Tartila sebagai apa di sini? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Kenapa ditahu ini maf'ul mutlak? Sama dengan fiilnya. Sama tidak dengan fiilnya. Jadi tartila sama dengan rattil. Sama atau tidak? Sama. Pahami ramai? Mudah tak? Coba boleh kita contohkan di Al-Quran lagi. Surah Al-Ahzab ayat 75. Surah Al-Ahzab ayat dan jaling. Bagaimana dan jaling? Baru pemanasannya dan jaling. Masuk nanti di kitab kedua baru serius sekali. Al-Ahzab 7. Sudah dapat? Biasa lagi. Tujuh puluh. Sudah? Sudah dapat nih?
Al-Ahzab ayat 70. Di dalam ayat itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qulu qawlan sadida. Yang mana kira-kira di situ maf'ul mutlaknya? Masa sadida? Mana tidak mirip-mirip situ sadida dengan fi'il? Mana? Ada tidak mirip? Hah? Tidak ada. Berarti yang mana mirip di situ? Qaulan. Mirip dengan yang mana? Mirip dengan kulu. Mudah tidak? Mudah ya? Mudah. Pula bibit berdilup. Kita gitu ya yang dilupa. Pai pasalnya? Coba ditanya satu-satu ya, saya carikan lagi. Kenapa? Ya? Hah? Iya sama. Faqad faza fawzan azim. Yang mana sih itu? Fauzan, karena mirip dengan faza. Faza ini fiil, mirip. Pamidat berarti fauza di sini sebagai apa? Fauzan maf'ul mutlak. Banyak ya. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Inna nahnu nazzalna. Yang mana fi'il tadi itu? Nazzalna. Ingat baik-baik, nazzalna. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Yang mana maf'ul mutlak? Oh ya, tanpa dilihat pun bisa, karena mirip dengan fiilnya. Jadi ini yang datang untuk menguatkan amil ya, sebagaimana yang dicontohkan di buku Mithalu al-mu'akkid li amili, contoh yang menguatkan amilnya. Darabtu darban, darabtu darban, sama yang di atas ini. Daraba Zaidun kalban darban. Dia datang untuk menguatkan amilnya. Adapun yang kedua, yang fungsinya yang untuk menjelaskan jenisnya, itu ada syaratnya. Harus ada syaratnya. Syaratnya kalau bukan na'at setelahnya harus mudhafun ilaihi. Ini saja ya, tambahkan ya. Darban syadida, tetap sama. Tadi dia datang untuk menguatkan apa? Amilnya. Kapan ada lagi kata setelahnya? Syadidan, ya, ini naat namanya. Berarti dia di sini nanti bukan lagi fungsinya sebagai menguatkan, tapi menjelaskan pukulannya, jenis pukulannya. Sekarang Zaid telah memukul seekor anjing dengan pukulan yang keras, dengan pukulan yang keras. Kalau dihilangkan syadidannya tadi, berarti terjemahannya sungguh Zaid telah memukul seekor anjing. Kapan ada lagi kata, ya, ini namanya naat. Nanti kita akan pelajari tentang naat. Ya, syaratnya dia kalau datang untuk menjelaskan jenisnya harus ada apa? Harus ada naat setelahnya. Paham ya? Nah, sekarang Zaid telah memukul seekor anjing dengan pukulan apa? Dengan pukulan yang keras. Kalau dicontoh di buku apa? Akaltu aklan kathira. Akaltu aklan kathira. Saya makan dengan makanan yang banyak. Paham ya? Itu kalau dia datang untuk menjelaskan jenisnya. Tadi contoh waqulu qaulan, ada tidak setelahnya? Ada. Berucaplah dengan ucapan apa?
Ah? 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 Tunggu. Yang benar. Paham ini? Safri, karena terlambat kita tadi. Paham ya? Mudah kita? Maf'ul mutlak. Jadi banyak contoh ya yang datang untuk menjelaskan jenisnya. Misalnya dalam Al-Quran, inna fatahna laka fatham mubina. Ada mubina di situ. Yang mana situ maf'ul mutlaknya? Fathan. Berarti kalau dia datang untuk menjelaskan apa situ? Jenisnya. Dari mana itu jenisnya? Karena ada lagi setelahnya, mubina. Banyak dalam Al-Quran ya. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati. Kalau ini bukan naat lagi tapi mudhafun ilaih setelahnya. Intinya salah satunya, kalau bukan naat setelahnya mudhafun ilaih. Ini kita tidak terubah apa itu naat, apa itu mudhafun ilaih, kita belum pelajari. Intinya ada kata lagi setelahnya. Seperti dalam Al-Quran, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Janganlah kamu bertabarruj, berhias seperti tabarrujnya, hiasannya orang jahiliyah. Wala tabarrajna. Yang mana di situ maf'ul mutlaknya? Wala tabarrajna tabarrujah al-jahiliyati. Yang mana? Tabarrujah. Berarti paham semua. Paham? Yang ketiga, kalau contoh di buku, akal ta'aklan kathira. Kamu makan dengan makanan yang sangat banyak. Yang ketiga, dia datang untuk menjelaskan jumlahnya. Itu lagi contoh saja. Daraba Zaidun kalban. Mana pun ini ya. Mana? Kita kuliah. Betul semuanya tahu. Mustatir ki. Daraba Zaidun kalban darbatan. Beda tidak ini? Sudah beda nih? Sudah beda. Berarti dia nanti di situ, kalau begini nanti bentuknya darbatan, berarti dia datang untuk menjelaskan jumlahnya. Berarti nanti kalau diterjemahkan itu daraba Zaidun kalban darbatan, kan darbatan sudah tahu tadi dia sebagai apa? Maf'ul mutlak, tapi bacanya pakai ta lagi di belakang, darbatan. Maka terjemahnya nanti Zaid telah memukul seekor anjing dengan satu kali pukulan. Berapa kali pukulan? Satu kali. Dari mana satu? Dari ini, darbatan. Kalau dua, darbataini. Tiga, bagaimana tiga? Ubah menjadi wazan fa'alatin. Berarti darbatin. Diubah ke wazan fa'alatin. Pahami? Pahami nih? Dihilangkan tanya, maknanya apa? Menguatkan. Apa terjemahnya? Sungguh Zaid telah masuk ta. Apa terjemahnya? Zaid telah memukul seekor anjing dengan satu kali pukulan. Tambahkan tadi sekata setelahnya, syadidah misalnya. Berarti dia menjelaskan apa? Jenisnya. Zaid telah memukul seekor anjing dengan pukulan yang keras. Pukulan bagaimana? Lembutkah? Ternyata pukulan yang keras, syadid. Paham Anugrah? Kita inilah semaful bi. Belum pergi kita lihat susah-susahnya tabel. Dia nyalin di. Langsung kita dapat yang lebih susah. Tidaklah, mudah ini mudah.
Mudah aja nanti. Nanti akan paham kalau sudah belajar sorof juga. Apalagi kalau sudah kitab kedua, pasti paham sekali itu. Iya. Kalau sudah kitab kedua, cara murojaah terbaik itu cari korban untuk kitab pertama. Iya, nasihatnya juga Ustaz Ubaid begitu. Maksudnya cari korban, jangan mengajar, bukan mengajar ya, tapi cari teman yang bisa jadi korban untuk kita. Iya. Ayo pergi rumahku, ku ajar kita berbicara tentang ilmu nahwu. Nah, sikatnya di situ. Karena kalau murojaah sendiri, ya, kira-kira bagaimana itu? Lebih banyak terbuka buku atau tertutupnya? Tertutup. Pamin ya? Kalau yang masih sendiri bisa dibalik tembok situ, temboknya jadi korban. Kalau yang ada istrinya bisa sama istrinya. Tapi bahaya juga kalau istrinya lebih jago. Iya Pak Isa? Yang mana? Oh, dicampur ki. Langsung semua. Tidak ya, tidak ada dalam kalimat begitu. Ini kalau kita permisalkan, misalnya darba Zaidun kalban, darbatan, darban syadida, darbatan. Itu kalau kita buat kalimat sesuai keinginan tak bisa. Tapi kalau dalam Al-Quran tidak ada. Langsung sekaligus ada semua, tidak ada. Salah satunya. Tapi kalau kita mau buat-buat, ya bisa. Berarti apa terjemahnya itu Pak? Darba Zaidun kalban darban syadidan darbatan. Dua maf'ul mutlaknya langsung. Darban syadidan darbatan. Apa terjemahnya itu kalau mau terjemahkannya? Campur-campur ki. Zaid telah memukul seekor anjing dengan satu kali pukulan keras. Begitu. Kalau kita yang mau buat, ya boleh, tapi kalau dalam Al-Quran itu tidak ada seperti itu. Satu saja maf'ul mutlaknya. Ya, satu saja, susah di-i'rab. Kalau berbicara dalam sehari-hari ya bisa kalau semua mau kita. Tapi kalau dalam Al-Quran tidak ada. Ya, salah satunya saja kalau dia datang, kalau dia bukan datang untuk menguatkan, menjelaskan atau apa? Makanya dalam bentuk susunan pengertian ini di buku al-maf'ul al-mutlaq huwa al-masdaru al-mansub al-muakkidu li amilihi au al-mubayyinu. Konteks kalimatnya kalau kita harus pahami itu au-nya di situ au. Apa artinya au? Atau. Apa artinya atau? Milih salah satunya. Itu secara asalnya. Kalau kita mau buat-buat bicara sama teman, boleh, terserah. Tapi berarti melanggar kaidah lagi. Tidak apa-apa. Bukan fusha namanya. Jadi memahami kalimat itu sangat penting. Jadi seandainya kalau kita bilang situ al-mansubu al-muakkidu li amilihi pakai berarti semuanya boleh, semuanya langsung ada di situ. Boleh langsung semuanya. Pak Hasan, di sini pakai au. Sama kemarin pertanyaan yang dipertanyakan oleh Abu Muhammad di grup. Apalagi pertanyaannya itu? La taku nanna. Yaitu ya, wala takunanna minal musyrikin. Di sini kan takun bisa dia beramal sebagai seperti yang kemarin diajarkan khabar kana, tapi dia juga bisa beramal sebagai amalannya siapa? Fi'il. Bagaimana cara membedakannya? Ya perhatikan setelah lanya. Kan yang dipertanyakan awal adalah lanya di situ. Apakah dia la nafi atau la nahi? Jawabannya apa? Saya sudah jelaskan di grup. Jawabannya apa? La nahi. Kenapa tidak boleh la nafi?
karena bukan isim setelahnya, bukan isim setelahnya. Berarti kana situ beramal seperti amalannya apa? Fiil. Sekarang dia situ jadi fiil mudhari. Asalnya la takun. Asal kalau hilang lanya, asalnya takunu. Masuk la nahi, la takun. Jangan kamu menjadi. Digandengkan dengan non taukid, langsung mabuni di atas fathah, takunan na minal musyrikin. Itu kemarin ya. Jadi maf'ul mutlak ini mudah sekali, kita harus lihat fiilnya sama atau tidak, karena sekarang kita belum belajar sorof. Mungkin hari Ahad ya, nah insyaallah hari Ahad belajar sorof. Intinya hari Ahad, bukan Ahad nanti ya. Kalau bukan hari Ahad, hari Rabu, tapi bukan Rabu ini sama Ahad ini. Intinya itu 2 hari, salah satunya saja. Jadi kata beliau, mithalu al-mu'akkidi li amilih, contoh yang menguatkan penyakitnya fiilnya, darabtu darban. Darabtu darban, sungguh saya telah memukul, tidak ada maf'ul bihi. Mithalu al-mubayyin li naw'ih, dan contoh untuk menjelaskan jenisnya, ada di catatan kaki di bawahnya itu. Kalau dia bermakna untuk menjelaskan jenis pekerjaan, maka ciri-cirinya ada na'at. Ini belum kita pelajari na'at ini ya, atau mudhafun ilaih setelahnya. Kalau contoh di buku ini na'at, dia na'at. Akaltu aklan katsira, kamu telah makan dengan makanan yang banyak. Kalau yang mudhafun ilaihnya tadi wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati, ya, itu mudhafun ilaih namanya. Yang ketiga, mithalu al-mubayyin li adadih, itu ada catatan kaki di bawahnya. Kalau dia datang untuk menjelaskan jumlahnya, maka wazannya wazan fa'latan. Kalau 1 kali, kalau 2 kali ubah ke musanna. Fa'latan berarti fa'lataini. Paham ya? Kalau banyak ubah ke jamak muannas salim. Berarti apa? Tinggal tambahkan alif dan ta akhirnya. Berarti di sini nazartu nazratan, saya telah melihat 1 kali. Ada pertanyaan lagi? Atau kita baca dulu, wa huwa qismani lafdhiyyun wa ma'nawiyyun. Qisman di sini sebagai apa? Apa kaidahnya? Di belakangnya, didahului, bukan di belakangnya. Di depannya ada huwa. Kemarin sudah dikasih kaidah atau tidak? Sudah ya. Jadi kata yang terletak setelah dhamir huwa, humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, maka setelahnya itu adalah khobar, sebagaimana juga tadi yang dicontohkan Pak Asbi, huwa mudarrisun. Ada lafdhiyun, lafdhiyun itu khobar juga kaidahnya karena ada titik 2. Wa ma'nawiyyun, ada yang lafaz sebagaimana tadi yang dicontohkan, lihat fiilnya, dan ada juga secara makna. Kalau ini dia tidak sama lafadznya tapi sama maknanya, dan ini jarang ada. Misalnya tadi apa? Jalasa dengan qa'ada, koma dengan waqafa. Ini sama maknanya. Jalasa dengan apa tadi? Qa'ada, ini artinya duduk. Koma dan waqafa artinya berdiri. Sama. Tapi ini jarang ya, di dalam Al-Qur'an juga yang paling terbanyak adalah yang disebutkan di awal, yaitu secara lafaz. Fa in wafaqa lafdhuhu lafdha fi'lihi, apabila lafaz maf'ul mutlaknya itu dan lafaz fi'ilnya sama. Contohnya qataltuhu
qatlan. Kalau kita irab satu-satu itu tunya sebagai apa di situ? Kemarin sudah dikasih kaidah juga. Kalau fiil bersambung dengan fiil madi maklum bersama dengan tati tunana, berarti sebagai apa? Fa'il. Berarti tu di sini sebagai apa? Fa'il. Kalau punya maf'ul bi. Maf'ul bihi. Qatlan. Kalau itu baik, langsung sikat maf'ul mutlak. Kenapa maf'ul mutlak? Padahal kita belum belajar sharaf. Apa jawabannya? Karena selafat dengan fiilnya sama. Darabtuhu darban. Yang mana ini? Darban. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi fa huwa ma'nawi. Dan apabila maf'ul mutlaknya ini bersesuaian dengan makna fi'ilnya tapi tidak selafat, maka dia dinamakan sebagai maf'ul mutlak secara makna. Contohnya jalastu qu'udan. Yang mana? Qu'udan. Kumtu wukufan. Yang mana? Wukufan. Tapi ini jarang sekali ada. Kita mau cari-cari contoh dalam Al-Quran yang terlihat itu hanya maf'ul mutlak secara lafzi saja, secara lafaz. Dan memang Allah mempermudah untuk dipahami Al-Quran seperti itu. Paham dan jeling? Mulai mengantuk dan jeling ini. Selesai maf'ul mutlak. Ada perbedaan dengan maf'ul bi? Bisa dibedakan? Karena maf'ul bi dan maf'ul mutlak ini sama-sama mansub. Hanya saja kalau maf'ul bi mansubnya dia bebas. Ya, tidak terikat dengan syarat. Kalau maf'ul mutlak mansubnya harus apa? Harus masdar, berarti terbatas dia. Intinya dia harus masdar. Apa itu masdar? Pecahan ketiga dalam ilmu sharaf. Kata bayat tubuh katban. Ya, bukan tadi ya kayak Pak Syahrul kataba katabu, bukan itu. Iya. Pecahan ketiga dari ilmu sharaf. Selesai maf'ul mutlak, sisa 3 maf'ul lagi. Ada pertanyaan dulu seputar maf'ul mutlak? Ya. Yang mana? Yang syarat yang mana? Harus masdar. Iya. Itu pembedanya dengan maf'ul bi. Sama tugas-tugasnya, fungsinya maf'ul mutlak, tapi itu yang paling pokok, masdar. Nah, sebentar maf'ul ajli juga begitu. Dia harus masdar, tapi masdarnya ada lagi syaratnya dia. Jadi semakin terbatas. Paham ya? Jadi bisa nanti dibedakan. Tapi dalam kalimat kalau mau ditanya yang mana lebih banyak, maf'ul bi atau maf'ul mutlak? Tentunya maf'ul bi. Tentunya maf'ul bi. Karena maf'ul mutlak itu dia datang hanya untuk apa? Menguatkan fiilnya, menjelaskan jenisnya dan menjelaskan jumlahnya. Kalau tidak diperlukan itu ya tidak usah datang. Tidak perlu didatangkan. Selesai maf'ul mutlak. Ya Pak Hasan. Ya. Iya. Bisa ji. Kan saya sudah bilang tadi, fiil ada fiil butuh dengan objek, ada juga fiil tidak butuh dengan objek. Tapi kalau ini akal, dia itu fiil yang butuh pada objek. Tapi boleh tidak hilang objeknya? Boleh jadi hilangkan. Ya, kalau kita mau tambahkan juga ya itu lebih bagus supaya jelas. Nah, misalnya akal tahubzan aklan katsira. Tapi siapa tahu malu-malu ditanya apa mau dimakan, apa namakan, ya tidak apa-apa jadi hilangkan.
sebagaimana tadi penghapusnya hilang. Akhwat bagaimana? Ada masalah? Ada pertanyaan? Akhwatnya Ummu Nadirah ada? Ainun? Tidak ada ya akhwat? Ada Via di belakang? Rahmah? Ummu Fatimah? Tidak ada. Ari? Paham Jari? Kenapa baru muncul? Main game? Pindahkan kampungnya ke sini supaya belajar. Ketinggalan itu Ari? Tapi paham nih? Iya, alhamdulillah. Kelas berapa lagi? Kelas 6. Sudah selesai ujian ya? Yang lupa ya? Enggak dilupa jawaban seperti ini di ujiannya. Masukkan juga muktadanya. Dari ini pertanyaan Abu Hana mana? Ibnu? Mengantuk juga ini. Nanti Rabu depan ya kita tambah waktu. Sampai jam berapa? Permintaannya ikhwah sampai jam 10. Tuh akhwatnya enggak bisa. 21.30 jangan juga. Paling lambat 21.15. Ya bisa juga dibalik 15-nya. 51. Oh lama. Tapi siapa bilang di grup itu sampai jam 10? Antum? Tidak apa-apa ya, jam 1, jam 9 lewat 15. Tapi kita usahakan selesai jam 9 sebelumnya 15 selesai. Sembilan nol. Isya jam berapa Isya? Tadi Isya mau selesai mau jam 8 tak? Berarti 1 jam hari Rabu. Kemarin Ahadnya rencana mau ambil jamnya, tapi saya bilang Ahad itu banyak teman-teman yang situ libur, jangan dipotong di situ. Kalau mau hari Rabu saja. Jadi hari Rabu. Tidak apa-apa. Berkurang waktu, semangatnya harus bertambah. Jangan berkurang waktu, berkurang lagi semangat. Tidak ada itu. Selesai ya maf'ul mutlak. Dari pertanyaan. Mau dilanjut lagi? Sekarang al-maf'ulu li ajli. Ini sama, mirip-mirip dengan maf'ul mutlak. Ya. Kita selesaikan pembahasan maf'ul ya. Dengan dibaca cepat. Tidak, karena mudah gini. 3 maf'ul lagi sisanya ini mudah semua. Atau sampai maf'ul aja 5 dulu. Sampai maf'ul fi, karena maf'ul fi berkaitan dengan zaraf. Selesai itu. Sah. Belum tuh, baru 46. Buru-buru nah, mentang-mentang dari istrinya datang. Jadi maf'ul li ajli, kata beliau al-maf'ulu li ajli huwa al-ismu al-mansub. Dia adalah isim yang mansub, berarti tidak boleh marfu, tidak boleh apa? Majrur. Berarti pasti langsung mansub. Jadi kalau lihat dalam kalimat ada isim yang dinasab, teliti baik-baik. Apakah ini maf'ulun bih? Apakah ini maf'ul mutlak? Atau dia maf'ul ajli? Ya.
Hanya saja perbedaannya jelas ya nanti. Kalau isim ini maf'ul ajli, dia isim mansub, isim yang dibaca nasab, alladzi yudhkaru bayanan, dia datang untuk menjelaskan sebab, li sababi wuqu'i al-fi'li. Jadi dia datang untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il itu, perbuatan itu. Dia datang untuk menjelaskan apa? Sebab terjadinya perbuatan itu. Kita langkai dulu contohnya. Syurutu al-maf'uli li ajli. Syarat dari syarat maf'ul li ajli an yakuna masdaran. Dia harus masdar. Sama tidak maf'ul mutlak? Sama, tapi ini terbatas lagi. Qalbiyan. Masdarnya harus hanya berkaitan dengan perasaan, perbuatan hati. Di luar daripada itu berarti maf'ul mutlak namanya. Jadi dia masdar tapi qalbiyan, terikat dengan perasaan yang berkaitan dengan hati. Paham ya? Masdarnya harus berkaitan dengan hati. Yang kedua, an yakuna illatan lima qablah. Kemudian syarat keduanya itu dia ada menjadi illah, menjadi sebab apa yang terjadi sebelumnya. Dia menjadi penyebabnya perbuatan itu terjadi. Jadi yang pertama apa syaratnya? Masdar. Masdarnya harus perbuatan hati. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ayat tahida zamanuhu wa zamanul amil. Waktu maf'ul ajlinya itu dan waktu amilnya itu harus sama. Sebentar contohnya dibaca. Yang keempat, an yattahida fa'iluhuma. Maf'ul ajlinya dan fi'ilnya itu harus sama-sama pelakunya. Nah, barulah muncul soalnya, contohnya. Apa di situ? Shallaitu imanan billah. Ini masih banyak tintanya, Pak. Warna merah. Kalau biru sedikit mami. Shallaitu Shallaitu imanan billahi. Yang mana kira-kira situ? Ada shallaitu, tiba-tiba mansub setelahnya. Nah, imanan. Imanan ini apa artinya iman? Iman. Iman ini dia perbuatan hati atau bukan? Perbuatan hati. Ini masdar dari kata amanah. Dari kata amanah menjadi imanan. Nah, berarti dia masdar qalbiyan. Sekarang terjemahnya ini shallaitu, saya salat karena saya beriman kepada Allah. Kenapa dia salat? Nah, terpenuhi syarat yang kedua? Karena cinta. Karena cinta kepada Allah. Jadi saya salat karena cinta kepada Allah, karena saya beriman kepada Allah. Pelakunya sama? Siapa pelakunya? Tunya, saya. Baik, ini jelas di pelakunya karena tidak ada lagi kata isim lain yang setelahnya. Kalau yang contoh kedua, zurtu, misalnya zurtu aliyan hubban lahu. Nah, ini sudah dua muncul. Zurtu, beda judul ini, dihapus nih. Tidak ada mikdad.
Zurtu saya mengunjungi Ali, berziarah ke Ali, hubban lahu. Yang mana situ maf'ul ajlinya? Hubban ini dia berkaitan dengan hati atau tidak? Berkaitan. Berarti maf'ul liajli. Jadi saya mengunjungi Ali. Kenapa saya mengunjungi Ali? Karena adanya cinta. Karena saya cinta kepadanya. Sekarang ini hubban, mana pelakunya? Siapa pelakunya? Tu atau Ali? Jadi saya mengunjungi Ali karena Ali cinta kepadanya. Tidak nyambung. Nyambung atau tidak? Kan hu ini kembali ke Ali. Dhamir hu kembali ke mana? Ke Ali. Saya mengunjungi Ali karena kecintaanku kepadanya, kepada Ali. Berarti siapa pelakunya? Aliyun, tunya. Di dalam Al-Quran yang sering kita baca di dalam surah Al-Isra, wala taqatulu auladakum khasyata imlakin. Jami tulis nih, bisa dibayangkan? Wala taqatulu auladakum khasyata. Di apa itu? Bukan dibaca khasyatu, khasyata imlakin. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut apa? Karena takut dengan kemiskinan. Kenapa mereka membunuh anaknya? Mau membunuh anak-anaknya? Karena takut miskin. Jadi khasyata di situ sebagai apa? Sebagai maf'ul liajli. Jadi khasyata dia itu masdar. Apakah dia berkaitan dengan hati? Kalau khawatir berkaitan dengan hati atau tidak? Berkaitan. Dia datang untuk menjelaskan apa? Fi'il sebelumnya. Jadi mereka itu dilarang membunuh anak-anaknya. Kenapa dilarang? Kenapa mereka mau membunuh? Karena takut dengan kemiskinan. Banyak dalam Al-Quran lagi ya. Karena kita ini mau langsung habiskan dengan maf'ul fi-nya. Mudah aja maf'ul fi-nya. Karena dia berkaitan dengan zorob. Makanya nanti kalau di i'rab tentang khobar itu, kan khobar kemarin ada khobar apa? Zorob. Contohnya kenapa? Jalasa Zaidun, bukan jalasa. Asawmu yauma al-khamis. Yauma dibaca fathah karena dia bukan sebagai. Kenapa baru saja di situ? Karena dia zor. Nanti di situ dijelaskan setelahnya ini. Saya jelaskan sebentar maf'ul. Banyak lagi dalam ayat yang lain ya. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Yang mana? Ibtigha. Apa itu di situ? Ibtigha ini artinya berharap. Berharap ini perasaan tidak? Perasaan. Jadi perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka itu karena mereka mengharapkan ridha dari Allah. Kenapa mereka mengharapkan hartanya? Karena mencari berharap. Karena berharap pahala, mengharap ridha Allah. Saya sama fulajili. Pendek ya? Jadi semakin ke belakang semakin pendek kecuali al-mustatna. Kecuali al-mustatna. Jadi maf'ul bihi apanya? Maf'ul mutlaq sedang, maf'ul bihi pendek sampai ke belakang ini pendek semua lagi hal. Ya, cuma dia panjang ini mie sama mustatna. Tapi mudah di semua. Ada pertanyaan tentang ini maf'ul bihi. Dia yang mirip dengan maf'ul bihi. Perbedaannya hanya saja maf'ul bihi terbatas. Dia harus masdar berupa hati, perasaan. Musa? Surah At-Taubah. At-Taubah 107. Waladina takhadu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan
Diroron, yang mau ditanyakan. Apa artinya diroron? Mudarat. Apa artinya mudarat? Bahaya. Bahaya ini berkaitan dengan rasa. Hah? Bahaya. Hah? Bahaya, bahaya. Orang bilang bahaya, bahaya itu perasaan atau tidak? Beda dengan khawatir. Hah? Bisa? Enggak bahasa. Mana? Ada pasalnya. Yang mana pasalnya? Bahaya, bahaya dengan apa tadi? Khawatir. Yang mana yang masuk pasalnya? Hah? Hah? Khawatir. Bahaya? Bahaya. Perasaan. Karena ada lagi setelahnya. Wa kufran. Apa kufran? Kekafiran. Berkaitan dengan perasaan ini. Wa tafriqan. Artinya tafriqan dari kata faraqah. Terpecah belah. Apa jadi berkaitan dengan perasaan? Berarti dia boleh maf'ul yadli. Dari mana tahu? Kalau tadi kan berselisih diroron bahaya. Apa dia maf'ul yadli? Iya juga setelahnya. Kan masih hubungan kufran wa tafriqan. Bukan sebagai maf'ul yadli. Nanti pi. Masih sekali maf'ul belum kita nih. Belum lagi hal, belum lagi tamis. Baru dua. Tiga sama maf'ul yadli. Orang-orang yang mendirikan itu untuk membuat mudarat. Ya, maksudnya kita ini karena sebab terjadinya itu kan dibaca, nah, tapi dia tidak sesuai dengan syarat yang pertama. Karena kita lihat tujuannya. Saya tak paham, itu kan? Kenapa bisa ditanyakan itu karena ada syarat kedua menunjukkan sebab terjadinya. Jadi dia artinya mereka mendirikan masjid untuk ada lihat juga semuanya 4 syaratnya. Harus ada 4 syaratnya. Tidak ada lagi. Kalau seperti ini mudah semua. Bila saya lebih ini selainnya kalian pakai jadi. Iya, kalau seperti ada kan sedikit. Kalau Pak Firman dia berpelan, lagi-lagi tidak banyak bicara. Pak Firman dia membuktikan. Lebih nanti termasuk misalnya berubah, langsung sudah jawab semua. Jadi maf'ul fi-nya coba diperhatikan baru kita selesaikan, baru jam 9:02. Kan batasnya 15 tah? Tadi apa bilang? 9:15. Berarti belum pila 15. Al-maf'ulu fi. Ini terakhir kita baca jika mudah. Al-maf'ulu fi huwa al-ismu al-mansub. Dia isim mansub. Tidak harus di masdar, tidak harus pergi di masdar. Masdar itu cuma 2. Kalau bukan maf'ul mutlak, maf'ul liajli. Dan perbedaan antara keduanya ini, kalau maf'ul liajli dibatasi lagi pergerakan dia. Dia harus apa? Masdarnya berupa hati saja, perbuatan hati. Jadi selamat tinggal masdar. Sekarang maf'ul fi. Dia adalah ismu al-mansub, isim yang dibaca nasab bitakdiri makna fi. Dengan ditakdirkan maknanya makna fi. Kalau kita terjemahkan. Artinya pada atau di. Libayani zamani wuqu'il fi.
li au makanihi. Jadi untuk menjelaskan waktu terjadinya atau tempat terjadinya. Contohnya sumtu yauma al-khamis. Yang mana di situ? Bukan. Yauma, terlalu semangat menjawab. Al-khamis itu di kasrah. Si kata lain nanti yaumal khamis al-jumlatu zafiyah fi mahalli raf'in khabar. Yang kemarin yang contoh as-saumu yauma al-khamis. Jadi di i'rab satu-satu. Yaumanya sudah ada i'rabnya sebagai apa? Maf'ul fi. Al-khamisinya nanti yaumal khamisi al-jumlatu as-sarfiyah fi mahalli raf'in khabar. Jalastu amama al-fati. Yang mana? Agur? Oh, amama. Mudah ya? Mudah kita? Ini yang kita hafal dulu, ini di bawah. Zarfuz zaman. Zarf zaman itu al-yawma, al-laila, gudwatan, bukratan, saharan, godan. Sekarang kita dengar godan, godan selalu dibaca nasab. Berarti irabnya dia sebagai apa? Maf'ul fi, bukan maf'ul bi. Bukan juga maf'ul mutlak, bukan juga maf'ul liajri, tapi maf'ul fi. Jadi maf'ul fi itu sudah ada ketentuannya, yang ini masuk maf'ul fi. Kemudian kalau diterjemahkan muncul makna fi di dalamnya. Contoh sentilan Khamis, saya telah berpuasa pada hari Kamis. Di mana dapat lafaz pada dan keturunan-nya. Asalnya di situ ada huruf jar fi, sumtu fi. Kalau dilihat dari secara arti, saya berpuasa pada hari Kamis. Jelas itu amal ghurfah. Saya duduk pada, tidak cocok, berarti ganti pada di. Saya duduk di depan kamar. Yang ini dihafal ya, saharan, godan, utmatan, sorahan. Saya dengar tadi sobahan, masaan, abadan, amadan. Kan satu biasa didengar. Ada sesuatu makan amama di depan, ini kita juga dengar sedengar. Jadi khufa atau khufat dan kudara di depan wala. Ini suara kita pak yang sering PT fauqa ya, yang sering PT ini pak fauqa tahta indah izaa hidaat yuqa'a thamma. Di fathah hurufnya, bukan di dhammah, bukan thumma, thamma. Huna ada di sini. Kalau ditambahkan di belakangnya maka di sana. Selesai maf'ul fi. Tinggal kita ini hafal kini zarf zaman, zarf makan. Dari kita aja. Kalau di grup Iho itu kencang-kencang pertanyaannya di luar pembahasan. Jangan nanti herangi Pak Isa. Tambang faidah tahu itu. Sarina pemanasan biar sorok belum pi. Selesai maf'ul fi, tinggal maf'ul ma'ah. Kalau maf'ul ma'ah ini dia ciri-cirinya harus ada huruf waw. Ya, Pak Isa. Jadi bertanya maf'ul ma'ah belum pi.
Surah Al-Kahfi akhirannya semuanya. Ayat terakhirnya atau akhirannya? Setiap ayat yang di surah Al-Kahfi akhirannya Al-Kahfi. Iya, selalu di fathah tapi beda-beda i'rabnya itu. Iya, beda-beda kedudukannya. Oh, saya suruh cari sesuai yang dipelajari tadi. Mau suruh cari ini nanti lagi 15. Nanti di grup kita suruh cari ini contohnya. Iya, kebanyakan maf'ul bi ini. Kebanyakan maf'ul bi. Di ayat yang keempat kan kalau abada maf'ul fi. Yang ayat kalau ayat pertama iwaja maf'ul bi, kalau ayat hasanan itu naat makithina fihi abadan di situ maf'ul fi. Wa yunziral ladzina qala khadallahu wala di situ maf'ul bi. Kalau kita saat ini tanya ya. Di situ kita belajar, kita mau pelajari. Nanti kalau tidak ada dipahami baru bertanya di grup. Kalau saya cari kisah satu ini, jelas yang kisah satu akhirnya lama lagi. Itu Ahad kulihat dah buka-buka pintunya di belakang. Kode itu. Setelah 10. Jadi 5 menit lagi ada pertanyaan lain. Pak Hasan. Iya. Jadi yang zorob ini tidak boleh dia masuk ke maf'ul mutlak, tidak boleh juga masuk ke maf'ul ajli, tidak boleh juga masuk ke maf'ul bi, khusus maf'ul fi. Jadi kalau kita lihat zorob zaman atau zorob makan, langsung i'rab sebagai apa? Maf'ul fi. Ada lagi? Anugerah, ada pertanyaan Anugerah? Iya, tadi nih. Gitu lah. Dia cari Al-Quran memang. Di ayat apa? An-Nisa ayat 30. Berkaitan dengan apa? Liajli. An-Nisa wa man yaf'alu dzalika udwanan wa dhulma fa sawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasir. Siapa saja yang berbuat seperti itu udwanan, bukan sebelum pelajari, bukan. Ini belum pelajari hal, belum. Jangan dulu sebutkan. Bingung nanti yang lain. Pasti itu perbuatan hatinya sedang itu, perbuatan hati tapi banyak masdar. Bukan, karena kan pakai kota. Berarti bahasa berkaitan itu udwan dan zulman. Ada lagi sisa 5 menit. Sisa 3 menit. Kapannya? Hah? Oh, sorry. Tadi rencana bang. Kenapa saya potong dulu ya? Satu lagi pertanyaan baru itu. Di mana? Fi? Yang mana? Kalau waktu? Iya. Itu aja. Kita pas biar mau ditanyakan. Enggak jadi, tunggu deh satu lagi. Hah? Udah jauh nak kan di grup itu. Di grup ini. Sorok dan tipitnya sorok. Oh zorof. Saya kira sorok deh. Yang mana itu? Zorof. Kalau kita lari ke pembahasan mudhaf nilai, nanti di pembahasan mudhaf nilai
Itu bunyi-bunyi di belakang kursina. Nah, itu bunyi-bunyi itu. Dilihat itu kalau perempuan marah-marah, kita ada istri tak di rumah. Menjeling, ada pertanyaan? Oh, amam nih. Jadi sudah tidak ada ya, kita cukupkan. Oh, ada. Oh, tidak ada. Pak Firman? Tidak ada, jadi sisa 2. Oh, ada 2 pertanyaan beda. Oh, nanti balik. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan pertanyaan ikhwan nanti di grup. Kita akhiri pertemuan kita pada malam ini. Kita kembali berlanjut di hari Ahad dan hari Rabunya kita mulai belajar, tapi ba'da Isya baru mulai. Tapi jangan datang ba'da Isya ya. Datang sebelum Isya. Nanti salat Isya di sini. Kalau perlu lebih bagus datang maghrib. Ya. Ini lebih bagus. Kita cukupkan. Jangan sampai banyak teman-teman tak nanti tinggal duduk langsung jadi belajar juga. Satu hari. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.